AudioJungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di materi teori komputasi, di mana kita akan melanjutkan materi jika sebelumnya kita sudah sharing terkait Chomsky normal form. Kali ini kita akan membahas bentuk normal lainnya yang disebut dengan Gray-Bach normal form. Dan untuk pertemuan kali ini, kita akan fokus terlebih dahulu pada konsep penghilangan rekursif kiri pada Gray-Bach normal form. Oleh karena itu, mari kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu Gray-Bach normal form atau GNF? Gray-Bach normal form dikenal juga dengan bentuk normal Gray-Bach, di mana untuk membentuk sebuah Gray-Bach normal form, maka bentuknya harus sudah dalam bentuk Chomsky normal form, ya, CFG-nya. Jadi konteks free grammar-nya harus sudah melalui tahapan bentuk normal Chomsky terlebih dahulu. Seperti yang diingat, bentuk normal Chomsky itu adalah jika isinya terdiri dari satu buah terminal atau ruas kanannya itu berisi dua buah variabel. Jadi antara satu buah terminal dan dua buah variabel saja, ya. Jadi tidak ada yang lebih dari itu. Lalu berikutnya, tidak mengandung rekursif kiri. Oleh karena itu kita akan membahas bagaimana cara menghilangkan rekursif kiri tersebut dan tidak menghasilkan empty. Di mana aturan produksi dalam bentuk normal Gray-Bach, jika ruas kanannya diawali oleh satu buah terminal dan dapat diikuti oleh rangkaian variabel. Jadi kita harus pastikan aturan produksi di ruas kanan itu diawali oleh satu buah terminal yang huruf kecil tentunya dan diikuti oleh rangkaian variabel. Bisa lebih dari satu tentunya. Bisa 3, bisa 2, bahkan bisa 1. Yang terpenting adalah diawali dengan satu terminal dan diperbolehkan untuk diikuti oleh variabel. Contohnya adalah ini, seperti yang bisa kita lihat. Di sini ada S menurunkan terminal A dan variabel A, B, A. Atau terminal D. Lalu A menurunkan terminal A, variabel B, dan B menurunkan terminal B. Di sini bisa kita lihat bahwa yang kombinasi antara terminal dan variabel diawali oleh terminal, karena posisi dari terminal itu hanya satu dan berada di paling kiri. Seperti ini. A, B, A. Lalu A, B. Itu adalah aturan produksi dalam bentuk normal Gray-Bach. Di mana sebuah produksi itu bisa dikatakan rekursif kiri jika ruas kanan dari produksi tersebut mengandung variabel dari ruas kirinya dan variabel tersebut terletak di paling kiri. Berikut adalah contohnya. Di sini kita punya S, variabel S menurunkan variabel S terminal AB. Kita bisa lihat S menurunkan dirinya sendiri dan terletak di paling kiri dari ruas kanannya. Lalu ada A menurunkan variabel A terminal BA. Bisa kita lihat A menurunkan A dan terletak di paling kiri. Begitu juga B menurunkan BA, lalu C menurunkan C seperti produksi unit. Ini juga tidak dinyatakan bentuk normal. Lalu ada D menurunkan D. Di sini pun bisa dikatakan tidak merupakan bentuk yang sesuai dengan Gray-Bach normal form atau berbentuk rekursif kiri karena variabel D-nya berada di sisi kiri dari ruas kanannya. Itu adalah contoh dari yang dinyatakan rekursif kiri. Dan bagaimana cara penghilangan rekursif kiri? Yang pertama adalah tidak ada persyaratan untuk menghilangkan produksi yang rekursif kiri. Di mana jika konteks free grammar-nya mengandung produksi unit atau produksi empty, yang mungkin untuk reminder lagi, produksi unit itu jika variabel menurunkan variabelnya sendiri, ya misalkan D
variabel D menurunkan variabel D, itu adalah produksi unit. Maka bisa langsung dilakukan penghilangan rekursif kirinya tanpa harus menghilangkan produksi unit atau produksi empty terlebih dahulu. Lalu, jika CFD-nya mengandung produksi useless itu adalah bagaimana ruas kanan dari sebuah produksi itu bisa dikatakan tidak akan sampai ke terminal atau akhir, atau sama sekali tidak ada turunannya. Misal kita punya A menurunkan variabel D, tapi D itu tidak punya turunan, sehingga itu dinyatakan produksi useless. Jika kita menemukan di konteks free grammar kita mengandung produksi useless, maka harus dihilangkan terlebih dahulu produksi useless-nya. Lalu jika produksi yang rekursif kirinya berupa produksi unit, maka tidak perlu dilakukan penghilangan rekursif kirinya. Bisa langsung dihapus dari CFD sesuai dengan ketentuan pada penghilangan produksi unit. Jika kita menemukan misalkan variabel D menurunkan variabel D, itu adalah produksi unit, maka kita bisa langsung menghilangkannya. Inilah tahapannya, di mana kita menemukan sebuah konteks free grammar yang mengandung produksi yang ada rekursif kirinya. Maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita pilih dulu manakah yang merupakan produksi yang rekursif kiri dari CFG kita. Jadi tadi kita identifikasi apakah ada sebuah produksi yang ruas kanannya diawali oleh variabel. Jadi di sisi kiri dari ruas kanannya diawali oleh variabel, maka itu adalah yang disebut dengan rekursif kiri. Lalu berikutnya, kita pilih juga produksi yang tidak rekursif kiri, tentunya yang bisa dibilang ya apakah itu hanya terminal atau misalkan terminal variabel sesuai dengan yang kita jelaskan tadi bahwa sebuah Greibach normal form itu adalah jika kita menemukan ruas kanannya itu terdiri dari satu terminal di sisi kirinya dan diikuti oleh variabel, bisa berapa banyak. Nah, jika kita menemukan seperti itu, maka itu masuk yang tidak rekursif kiri. Lalu berikutnya, apa yang akan dilakukan pada produksi yang rekursif kiri? Kita akan melakukan tahapan substitusi ya. Jadi kita akan melakukan identifikasi dan substitusi menjadi bentuk alfa. Jadi jika yang rekursif kiri akan berbentuk alfa nanti, dan jika yang tidak rekursif kiri, kita akan klasifikasikan menjadi variabel beta. Jadi yang rekursif kiri menggunakan variabel alfa, yang tidak rekursif kiri menggunakan variabel beta. Dari hasil klasifikasi itu, dua-duanya, maka kita akan ubah yang rekursif kiri menjadi bentuk yang lain. Misalkan, di sini kita punya A menurunkan A alfa 1, A alfa N, maka di sini kita akan menemukan bentuk Z. Ya. Jadi yang alfa tadi, kita akan ubah menjadi variabel Z. Di sini maka kita akan menemukan ini adalah bentuk aslinya, misalkan A adalah beta 1 karena beta 1 yang sudah tidak rekursif kiri sampai beta N. Nah, maka berikutnya adalah kita akan membuat produksi lain, yaitu dengan menambahkan yang rekursif kiri. Jadi A menurunkan beta 1 mengikuti yang normalnya ya, yang sudah tidak rekursif kiri, ditambah variabel Z. Sampai ruas kanan yang terakhir atau produksi yang terakhir ditambahkan variabel Z. Jadi ada yang tanpa variabel Z, ada yang dengan variabel Z. Lalu di bawahnya kita akan menurunkan juga variabel Z. Mengikuti apa? Mengikuti yang hasil tadi, alfa ini. Sehingga di sini kita lihat Z menurunkan alfa 1 sampai alfa N. Lalu begitu juga kita akan menurunkan Z, menurunkan alfa 1 Z sampai alfa N Z. Jadi kita akan punya dua bentuk ya dari hasil alfa ini. Jadi ada yang alfanya sendiri dan juga ada yang alfa ditambah Z-nya sendiri. Itu adalah bentuk yang harus kita buat. Dan hasil akhirnya nanti kita akan gabungkan antara yang sudah tidak rekursif kiri dengan hasil produksi bentukan ini.
Untuk lebih jelasnya, kita akan masuk ke contoh kasus. Kita akan menghilangkan produksi rekursif kiri dari konteks free grammar berikut. Di mana ada S menurunkan S, AB atau SB atau CA. Lalu ada A menurunkan AA atau A atau BC. Lalu ada B menurunkan B atau B. Maka yang harus kita lakukan adalah kita harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Yang pertama, apakah ada produksi useless? Karena di sini semua memiliki turunan yang variabel dan juga dari setiap turunannya juga ada terminalnya sehingga bisa mencapai akhir, maka tidak ada yang produksi useless. Lalu apakah ada produksi rekursif kiri yang berupa produksi unit? Di sini kita bisa lihat produksi unit adalah jika sebuah produksi pada ruas kanannya menurunkan variabelnya dirinya sendiri. Contoh di sini adalah B menurunkan B, maka itu adalah produksi unit. Jika kita menemukannya karena ini ada B menurunkan B, maka kita langsung hapus saja dari CFG-nya. Sehingga produksi untuk variabel B menjadi B menurunkan terminal B saja, yang variabel B sudah kita hilangkan. Dan inilah yang akan kita lakukan. Pertama, setelah kita mengidentifikasi apakah ada yang useless, apakah ada yang produksi unit, maka berikutnya adalah kita harus identifikasi produksi yang masih rekursif kiri. Pertama, kita identifikasi produksi yang rekursif kiri. Kita perlu ingat apa yang dimaksud dengan produksi yang rekursif kiri. Jika kita menemukan sebuah produksi yang ruas kanannya diawali oleh variabel. Jadi di paling kiri itu adalah variabel. Di sini apakah kita bisa menemukannya? Bisa. Contohnya apa? Adalah ini. S menurunkan S, A, B. Kita lihat di sini dia diawali oleh variabel S. Maka hasilnya adalah S menurunkan S, A, B atau SB karena ini pun diawali oleh dirinya sendiri dan merupakan variabel. Dan yang berikut adalah A menurunkan variabel A terminal A. Maka ini pun dianggap rekursif kiri. Berikutnya, yang selain dari yang rekursif kiri tentunya akan menjadi produksi yang tidak rekursif kiri. Yaitu S menurunkan CA, lalu A menurunkan A atau BC, lalu B menurunkan B. Itu adalah yang tidak rekursif kiri. Lalu tahap berikutnya adalah produksi yang rekursif kiri, kita akan merubahnya menjadi bentuk alfa. Di mana bentuk alfa ini harus disesuaikan dengan produksinya. Karena di sini kita punya dua produksi, ada produksi S, ada produksi A. Maka nanti ada dua klasifikasi dan setiap produksi itu akan diawali dari satu ya. Sehingga untuk produksi rekursif kiri ini, yang akan kita lakukan adalah kita akan membentuk seperti ini. Yang pertama tentunya adalah yang S. Menurunkan S, AB, atau SB. Maka hasil bentukannya untuk produksi ini adalah alfa 1 sama dengan AB. Kenapa AB? Karena kita akan menghilangkan untuk variabel tersebut. Karena ini yang bermasalah, sehingga kita hilangkan, sehingga menyisakan AB. Begitu juga untuk alfa 2. Karena yang bermasalah adalah S-nya, maka kita pun menghilangkan S-nya, sehingga menyisakan B. Hanya menyisakan B. Dan ini adalah hasil perubahan produksi untuk rekursif kiri dari produksi S. Berikutnya ada yang produksi A. Karena di sini kita ada dua produksi S dan A. A menurunkan variabel A dan terminal A. Karena variabel A inilah yang dianggap rekursif kiri, maka inilah yang akan kita hilangkan. Sehingga akan menghasilkan alfa 1. Kenapa alfa 1? Karena ini produksi yang baru ya. Ini alfa 1 untuk S, ini adalah alfa 1 untuk A. Sehingga di sini alfa 1 sama dengan A karena kita akan menghilangkan yang A. Itu
adalah pembentukan produksi dari yang rekursif kiri. Sedangkan untuk yang tidak rekursif kiri, kita akan merubahnya menjadi variabel beta. Sama aturannya bahwa nanti berdasarkan produksinya juga. Sehingga kita bisa lihat di sini S ada menurunkan CA, maka untuk S terbentuk B1 sama dengan CA. Lalu A menurunkan A atau BC, maka untuk produksi A ini, karena ini produksi A, ini produksi S, beta 1 pun kita mulai sama dengan A. Lalu beta 2 sama dengan BC. Itu yang akan kita lakukan. Lalu berikutnya adalah kita akan ubah dua hasil antara alfa dan beta ini, kita klasifikasikan menjadi aturan produksi yang baru menggunakan variabel Z ini ya yang baru. Sehingga terbentuklah seperti ini. S menurunkan CAZ. Kenapa menurunkan CAZ? Karena di sini bisa kita lihat di sini ada S menurunkan CA ya. Jadi S kan menurunkan CA nih. Dan ini adalah yang rekursif kiri. Sedangkan yang dua ini adalah yang tidak rekursif kiri, yang CA ini. Yang dua ini yang tidak rekursif kiri. Sehingga yang tidak rekursif kiri ini kita tambahkan Z1. Di mana Z1-nya diambil dari turunan yang sudah kita buat di alfa ini. Sehingga kita bisa lihat Z1 menurunkan AB atau B. Jadi yang ini nih, alfa 1. Z1 menurunkan AB atau B. Dan juga kita turunkan juga Z1 menurunkan ABZ1 atau BZ1. Jadi selain yang sesuai dengan hasil perubahan ke alfa ini, kita juga menambahkan alfa plus Z1 atau dirinya sendiri. Yang penting posisinya ada di kanan juga kan, sehingga dia tetap tidak mengandung rekursif kiri variabelnya. Lalu berikutnya adalah A. A menurunkan A atau BC. Sehingga itu kita tuliskan A menurunkan A atau BC. Lalu berikutnya apa? Karena A itu mengandung yang rekursif kiri, yang alfa 1 ini, sehingga kita harus bikin Z yang baru, yaitu Z2. Yang berisikan alfa 1 atau simbol alfa yang didapat dari produksi A. Gitu ya. Jadi A Z2 atau BC Z2. Karena di sini ya ada A, ini ada BC. Jadi A diambil Z2, lalu BC diambil BC Z2. Di mana Z2-nya berisi dari alfa 1 produksi variabel A, yaitu A. Jadi Z2 berisi A dan juga ada Z2 berisi A Z2 karena kedirinya sendiri. Itulah yang akan terbentuk, sehingga tinggal kita gabungkan dan hasilnya adalah seperti ini. S menurunkan CAZ1, jadi hasil dari sini, atau CA karena dirinya sendiri ya, yang bisa dibilang normalnya. Lalu A menurunkan AZ2 atau BCZ2 atau A atau BC. Jadi bisa kita lihat ada yang sudah ditambahkan dari bentuk tadi penghilangan rekursif kirinya. Jadi ada AZ2, BCZ2, ada yang A, BC saja tanpa ditambahkan Z2. Lalu B menurunkan B. Mungkin ada yang bertanya, kenapa B tidak dimasukkan ke klasifikasi ini? Karena di sini kita bisa lihat B itu menurunkan terminal B saja. Tidak memiliki ruas kanan yang rekursif kiri, sehingga dia langsung selesai. Tidak perlu mengalami proses-proses seperti ini. Langsung saja B menurunkan B. Lalu Z1 menurunkan AB atau B atau AB Z1 atau BZ1. Lalu Z2 menurunkan A atau AZ2. Mengikuti ini ya. Jadi ada A atau AZ2. Di sini ada Z1 AB atau B atau ABZ1 atau
BZ1. Itu adalah tahapan dari penghilangan rekursif kiri. Atas atensinya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.